Nah, apa namanya? Kalau kita menggunakan logika praktek, maka teman-teman besok menjadi orang yang beragama itu sangat bijak, ya, sangat bijak. Orang tidak kemudian hanya ekstrem kanan dan tidak hanya ekstrem kiri. Tidak menggunakan kacamata kuda yang hanya lurus ke depan, tapi kita bisa melihat kanan kiri, bisa melihat samping atas, samping bawah, ya, samping kanan, samping kiri, posisi depan, posisi belakang. Nah, yang paling perlu kita lihat adalah hubungan unsur, ya, atau hubungan antar unsur di dalam teori praktek memiliki kondisi dan sifat yang beragam, sehingga menghasilkan produk yang beragam pula untuk menghasilkan tujuan yang dikehendaki. Ya. Jadi misalnya apa? Orang yang melaksanakan ibadah puasa, bicara tentang imsak, ya. Kapan waktu berbuka dan kapan waktu imsak. Nah, berbuka dan waktu imsak itu sangat ditentukan oleh di mana lokasi dan posisi kita hidup, dengan bagaimana rotasi matahari dan rembulan itu berjalan, sehingga hitungan-hitungan ahli hisab, ya, para ahli falak itu kemudian membuat jadwal antara jadwal berbuka puasa, jadwal imsak, bahkan jadwal waktu sholat kita itu juga berbeda. Ya. Bahkan perbedaan-perbedaan dulu ketika kita menghadap kiblat, ya, ketika di Palestina Syatrul Masjidil Haram itu bisa pernah terjadi. Nah, hubungan antar unsur-unsur di dalam teori praktek memiliki kondisi yang sifatnya beragam sehingga menghasilkan produk yang beragam, menghasilkan tujuan yang dikehendaki. Ya, contoh lagi misalnya, ya, praktek-praktek dalam keseharian kita, zakat, ya. Zakat itu kan ada yang mengatakan dengan zakat dengan bahan makanan pokok, itu ya, zakat fitrah itu, ya. Nah, apakah semuanya memang berupa beras? Apakah tidak ada yang berupa gandum? Nah, ternyata kan bisa beras, bisa gandum. Mungkin di daerah yang, kalau misalnya di Irian Jaya dulu ketika saya masih kecil itu kan, sana itu kan katanya makanan utama itu sagu, ya, telo itu, ya. Nah, ini bisa saja karena memang lokasi yang berbeda menghasilkan produk yang berbeda. Kalimatnya bahan makanan pokok, tetapi produknya berbeda. Atau ketika kita berilah sedekah, tetanggamu, familimu, saudaramu, bersedekahlah. Nah, bersedekah itu menggunakan apa? Nah, orang-orang tua kita dulu waktu saya masih kecil, ya, teman-teman sekarang itu koyoke wis ora patek menangi. Waktu saya kecil itu nek wayah Ramadan itu ono sedekah ater-ater. Ya, dundum, ya. Jadi nek wayah maleman sudah di atas tanggal 20 itu orang tua kita itu suka masak, ya, masak ono sing nek zaman aku cilik sing jenenge iwak pitik itu mangan ayam, makan daging ayam itu wayah bodo. Nek ora wayah bodo ora tau mangan iwak pitik. Itu waktu saya kecil. Ya, hidup di era tahun 70-an. 70-an, 80-an itu nek mangan iwak pitik wayah bodo. Utawa wayah-wayah event-event tertentu. Nah, sekarang anak-anak sekarang, bahkan kita semua itu kan ayam itu makan daging ayam itu setiap hari sampai kudu rak doyan gitu, ya. Nah, dulu kalau maleman wayah Ramadan, karena perintahnya kon sedekah wayah Ramadan, memperbanyak sedekah dan sebagainya. Sedekahnya zaman biyen yo ater-ater sego gitu, ya. Ngeteri mbok di, ngeteri mbok cilik, ngeteri ponakan, ngeteri putu dan sebagainya. Dan saya waktu itu seneng. Nek wayah ater-ater wayah Ramadan itu wah untuk sangu beruh, ya. Jadi nek lunga weweh ngene budhe mbok di itu terus nek mulai disangoni. Sangune dikelompokno terus dienggo tuku obat gawe mercon. Mergo nek wayah bodo zaman cilik wah
salah satu kebanggaan Lebaran itu kalau di rumah kita di atas kastok gitu, kastok rumah ruang tamu itu ada rentengan mercon sing mesti berondong. Nah, bar salat Idul Fitri mulai terus diberondong. Nah, dirungokno padahal yang ngrungokno mbek dibunteti kupinge kaya gendeng ya, digawe angel-angel meh dibanggakno tapi wayahe disetel, wayahe diledakan, kupinge dibunteti. Ya, ini kan kayak gendeng gitu ya. Nah, tetapi sekarang sudah tidak ada tradisi itu. Nah, kembali kepada tadi contoh saya. Jadi praktek ya, logika praktek kita ketika bersedekah hari ini, anak-anak kita itu sudah tidak tertarik dengan berkat ya, dengan wewehan nasi yang warangan ya, ono iwak pindang, ono iwak bandeng, ono tempe, tahu, ono piye gitu ya. Itu zaman saya tuh itu ya. Nah, hari ini mestinya logika praktek kita bersedekah di bulan Ramadan tidak itu. Jadi jangan salahkan anak-anak kita kalau kemudian ono berkat, anak-anak kita hanya dilihat dari kejauhan, dari jarak 10 meter, apa itu gitu ya. Tetapi kalau sedekah kita ini kita ubah ya. Wayah Ramadan ya, wewehan kepada family dan saudara-saudara kita ya, ngeteri apa? Hamburger. Ngono. Ya. Hamburger. Terus apa meneh misalnya ngeterine roti sing enak-enak itu ya. Nah, kira-kira nek Sania diteri hamburger karo diteri berkat iwak bandeng, iwak pindang, milih ndi Sania? Wah, turu ini Sania. Ini berarti ditinggal lunga iki. Enggak, Pak. Oh, ndak ya. Milih ndi? Milih ndi Mbak Sania? Pilih hamburger aja. Wah, pilih hamburger. Ini berarti orang milenial. Jadi saya sering ketika menjelaskan kepada ibu-ibu, logika prakteknya memang harus berubah. Zaman aku ya, zaman saya itu kan istilahnya zaman semono ya, zaman pasca merdeka itu orang masih belum sejahtera. Ijake wong ngeleh istilahnya. Dulu kalau bapak saya itu kalau bapak saya waktu itu hajatan itu ya ke tempat tetangga. Itu sebagai anak-anaknya tuh nunggu ya. Ibaratnya nunggu nok ngarep lawang gitu ya. Nunggu bapak lunga hajatan mulai berkat. Engko terus dikepung karo adik-adik. Adik saya 2, kakak saya 2. Wah, gitu ditunggu. Jadi bapak pulang bawa berkat itu sesuatu banget. Wah, langsung dibuka, langsung dikepung dan sebagainya. Karena memang logika praktek beragama infak waktu itu tuh masih seperti itu. Berbeda hari ini. Gitu. Nah, maka hari ini kalau misalnya saya datang bawanya berkat yang model begitu, ya anak-anak saya bawa apa biar berkat dari Pak D ini dan sebagainya. Oh gitu. Tetapi kalau saya bawa tas yang dilirik kayaknya kok isinya itu pop es, kemudian Magnum ya, kemudian wes pokoknya sing bangsa tekone Alfamart, Indomaret. Bawa bi. Ini nggak apa-apa gitu. Terus dilihat, wah langsung diambil, angkat rame-rame adiknya, kakaknya pada dipanggil. Tapi bawa ini dan sebagainya. Nah, ini kemudian kita mengandai bahwa logika praktek itu seperti itu, teman-teman. Jadi kita beragama itu sesungguhnya yang kita kedepankan memang mulai dari teori praktek dan logika praktek. Jadi beragama di bidang apapun, di wilayah apapun, itu kita pasti berangkat dari sebuah teori. Teori itu membingkai teori praktek. Nah, kalau teori praktek sudah kita bingkai seperti itu, logika prakteknya juga harus kita pertimbangkan. Nah, kalau sudah, maka teknik keberagamaan huduri ini adalah teori praktek, huduri, teori praktek, naduri. Nah, jadi dalam ilmu Islam terapan ini sesungguhnya endingnya kita itu adalah bagaimana kita
mempraktekkan ya objek teori praktek itu tadayun huduri. Apa objek teori praktek tadayun huduri? Yaitu pelaksanaan ajaran agama yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu. Ketika kita cerita tentang sonu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti Kanjeng Nabi sholat. Itu berarti teori praktek huduri, teori praktek sholat pada saat zaman Rasulullah masih hidup, ditunggui oleh Rasulullah langsung. Jadi praktek-praktek sholat ya langsung terpantau, dan bagaimana sholat itu dilakukan itu langsung ada dalam pengawasan Rasulullah SAW. Itu. Nah, kalau tidak di teori praktek huduri berarti naduri, nanti di belakang. Sifat dasar tersebut menempatkan perbuatan dan perilaku beragamaan beliau sebagai bentuk pelaksanaan dan produk yang dijamin kebenarannya. Ya, apa yang dipraktekkan oleh Nabi itu mesti benar. Ya, mesti benar. Dijamin kebenarannya dan dipandang terjamin untuk mengantar kepada tujuan agama yang dikehendaki oleh wahyu. Jadi inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak diutus kecuali menjadi rahmat. Jadi pada saat Nabi masih hidup itu memang betul-betul menjadi rahmat. Gitu ya. Oleh karena itu, meskipun diposisikan sebagai objek kajian, maka kekhususan keberagaman yang dilakukan Rasulullah tetap menjadi asumsi dasar atau paradigma dalam teori tersebut. Nah, meskipun demikian, maka praktek-praktek keberagaman zaman Rasulullah itu tetap diasumsikan, ya, menjadi asumsi dasar. Ya, menjadi paradigma dalam teori tersebut. Nah, posisi teori praktek huduri tetap sebagai produk pikir kemanusiaan dan bukan dalam posisi sebagai wahyu. Praktek-praktek Nabi itu adalah praktek-praktek produk pikir kemanusiaan, bukan dalam posisi wahyu. Ya. Jadi praktek huduri, praktek keberagaman Nabi itu adalah praktek-praktek yang bersifat manusiawi, tidak wahyu. Ya, tidak wahyu. Oleh karena itu rumusan teori tentang keberagaman huduri tersebut tetap merupakan produk pikir meskipun substansi objek kajiannya memiliki jaminan kebenaran capaian. Nah, mengapa itu sebagai produk pikir kemanusiaan? Karena praktek-praktek keberagaman zaman Nabi itu juga ada, praktek yang dilakukan oleh para sahabat itu berbeda. Ya. Faktanya apa? Ada sahabat yang mempraktekkan sholat tarawih ya dalam konteks khilaf ya. Dalam konteks khilaf kan ada riwayat-riwayat yang mengatakan praktek itu sholat tarawih 8, ono sing muni sholat tarawih itu 20. Semuanya menggunakan konsep menggunakan dasar, yang dasar ini kemudian dipedomani dan akhirnya praktek ibadah sampai saat ini menjadi berbeda. Itu ya. Cara menghitung hilal prakteknya sampai hari ini juga ada yang berbeda. Padahal sumbernya sama. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran, firman Allah. Sumbernya sama dari mana? Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang di luar Kanjeng Nabi. Ya. Tetapi praktek-praktek yang dilakukan pada saat Kanjeng Nabi Muhammad sebagai teori praktek huduri itu juga tetap menjadi acuan bahwa zaman Nabi pun ada perbedaan, karena praktek yang dilakukan itu tetap produk pikir kemanusiaan yang bukan dalam posisi sebagai wahyu. Itu. Nah, sifat lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ruang waktu, sehingga di dalam keberagamaan tersebut tetap terdapat unsur perubahan yang merupakan relevansi, bahkan dapat juga respon terhadap perubahan konteks sekitarnya. Ya, zaman Nabi pun begitu. Jadi ono sing teori praktek perang Nabi bikin parit ya, Salman Al-Farisi. Tetapi ada yang Kanjeng Nabi teori yang dikembangkan tidak parit tapi naik ke gunung ya. Ketika perang apa itu Uhud ya, yang kemudian akhirnya Islam ya kalah karena ada tidak pengkhianatan ya, ada keteledoran ya, ada kelemahan ketika berpegang pada instruksi yang sebenarnya tidak boleh pasukan itu turun dulu sebelum semuanya selesai, tetapi ada yang kemudian turun dan akhirnya
Khalid bin Walid naik mengambil alih dan kemudian menghantam mundur pasukan Islam. Nah, ini teknik keberagaman huduri, yaitu teknik beragama merupakan tipologi atau model himpunan unsur operasional baik dalam bentuk unsur dasar, operasional, prosedur, cara, serta kronologi yang keseluruhnya perlu dipenuhi untuk melakukan praktek keberagaman tertentu. Jadi memang ketika kita memaknai moderasi beragama hari ini ya, misalnya di dalam Al-Quran jelas, lakum dinukum waliyadin. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budu. Jelas, demarkasinya jelas, la a'budu ma ta'budu. Nah, sekarang bagaimana untuk memaknai ini? Zaman Kanjeng Nabi jelas firman-Nya begitu, zaman praktek Kanjeng Nabi juga sama ketika berdialog, berkomunikasi, berinteraksi, bahkan berdiplomasi dengan orang-orang non muslim. Ya, garisnya jelas, la a'budu ma ta'budu. Yang penting kita tidak menyembah berhala mereka dan mereka juga tidak menyembah Tuhan kita. Lakum dinukum wali dini. Ya, yang kemudian di dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin. Itu karena biar lil akhaf ya, lebih enteng. Karena maca Al-Quran seandainya tidak ada balagonya, lakum dinukum walidini, ya, kan jadi angel. Tetapi kemudian menjadi indah, lakum dinukum waliyadin gitu. Nah, unsur tersebut merupakan konsekuensi dari keterkaitan keberagaman huduri dengan perubahan konteks sosiokultural dan ruang waktu sepanjang melaksanakan materi ajaran yang dikehendaki Rasulullah. Yang penting praktek-praktek keberagaman kita yang naluri itu tidak jauh, bahkan tidak keluar dari frame ya, dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Secara substantif tidak ada yang berubah, walaupun secara praktis dalam logika praktek kita memang berubah, gitu ya. Dalam logika praktek kita berubah. Contoh yang sekarang ini terjadi, misalnya balang jumroh ya, Aqobah, Wusta itu ya. Itu kalau kita masih mempertahankan teori dan logika praktek khudurinya yang Nabi, ya rais. Jamaah haji yang sudah jutaan, ya, bahkan dalam waktu yang bersamaan seperti itu banyaknya. Orang ngerubuti Aqobah aja ya, jamarat itu sudah nggak muat. Bagaimana ngelemparnya? Maka ditata sedemikian rupa. Nah, ini kan berarti pola logika praktek beribadahnya menjadi berubah. Tetapi substansinya tidak pernah ada yang berubah. Bahwa di situ tetap melempar jamarat ya, melempar jumroh, dan melempar itu sebagai simbol kita melempar kejahatan kita, perilaku setan kita dan sebagainya. Nah, itu yang substantif. Kemudian lagi tempat sa'ya ya, mas'a ya, tempat sa'i itu sudah tidak bisa kemudian mempraktekkan logika praktek zaman khudurinya Kanjeng Nabi. Itu pasti sudah harus berubah. Ya, sudah harus berubah karena kalau tidak berubah kita justru tidak bisa melaksanakan sa'i karena alokasi tempat ya yang tidak memadai dengan jumlah manusia yang ingin melaksanakan sa'i. Nah, konsekuensi praktis teknik tersebut adalah sifatnya yang merupakan respon teknis terhadap praktek yang dilakukan atas dasar perbedaan ketaatan mutasilah dan munfasilah. Ya, memang zaman waktu itu Kanjeng Nabi dengan umatnya yang masih sedikit tidak bisa dibandingkan dengan umat Islam yang sekarang sudah luar biasa banyaknya. Ya, saya pikir itu teman-teman. Untuk teori praktek nadori, insya Allah akan kita sampaikan pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.